Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pragiwati Stiana NIM 440141959. Di sini saya akan memaparkan siklus dan sintaks model pembelajaran Teams Games Tournament dengan pendekatan jelajah alam sekitar sebagai rasional model terintegrasi pendekatan jelajah alam sekitar yang saya buat. KD yang saya ambil yaitu KD Pengetahuan 3.5 kelas 11 semester ganjil materi sistem gerak manusia yang berbunyi menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Kemudian KD keterampilan yaitu KD 4.5 menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Rasional model yang saya buat adalah model pembelajaran Teams Games Tournament yang terintegrasi dengan pembelajaran jelajah alam sekitar. Teams Games Tournament atau TGT adalah model pembelajaran kooperatif menggunakan turnamen akademik dan menggunakan kuis-kuis di mana para siswa berlomba sebagai wakil tim dengan anggota tim lain yang kinerja akademik sebelumnya setara seperti tim mereka. Kerjasama dalam konteks pembelajaran yang melibatkan siswa termasuk karakteristik TGT. Adapun karakteristik yang lainnya yaitu siswa belajar dalam kelompok kecil di mana dalam proses pembelajaran terdapat games turnamen yang nantinya akan ada penghargaan kelompok. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif model TGT memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks di samping menemukan tanggung jawab, percaya diri, menghargai sesama, disiplin, kompetitif, sportif, kerja sama, dan keterlibatan belajar seluruh siswa. Dalam model pembelajaran Teams Games Tournament sebelum diintegrasikan dengan model pembelajaran jelajah alam sekitar, terdapat kekurangan, yaitu belum adanya unsur eksplorasi untuk mengenal atau mengembangkan pengetahuan siswa dan unsur asesmen autentik atau evaluasi dalam kegiatan pembelajarannya. Sehingga ketika model TGT diintegrasikan dengan pendekatan jelajah alam sekitar, maka model TGT yang baru atau model rasional yang baru akan menghasilkan sintaks yang dilengkapi dengan evaluasi dan eksplorasi. Model Teams Games Tournament yang diintegrasikan dengan pendekatan jelajah alam sekitar sangat cocok dengan siswa SMA. Hal ini karena pembelajaran yang dilakukan akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berinteraksi secara aktif dengan lingkungan sekitar dan anggota kelompoknya. Dalam slide berikut atau dalam layar terdapat komponen jas dan sintaks Teams Games Tournament. Di dalam komponen jas terdapat 6 yaitu eksplorasi, konstruktivis, proses sains, learning community, bioedutainment, dan asesmen autentik. Sedangkan di dalam sintaks TGT dapat dilihat belum ada sintaks mengenai evaluasi. Di mana sintaks TGT yaitu uraiannya ada class presentation, teams, games, turnamen, dan recognition teams. Ketika model Teams Games Tournament diintegrasikan dengan komponen jelajah alam sekitar, maka menghasilkan siklus demikian.
di mana ketika kelas presentation diintegrasikan JAS terdapat komponen konstruktivis dan asesmen otentik. Kemudian sintaks yang kedua yaitu sintaks STEAM, terdapat komponen JAS konstruktivis, learning community, asesmen otentik, dan bioedutainment. Dan sintaks GAMS terdapat komponen pendekatan jelajah alam sekitar yaitu eksplorasi, konstruktivis, learning community, proses sains, bioedutainment, dan asesmen otentik. Dan di turnamen ada komponen JAS berupa konstruktivis, proses sains, learning community, bioedutainment, dan asesmen otentik. Dan pada kondisi TIMS terdapat komponen pendekatan jelajah alam sekitar yaitu learning community, konstruktivis, bioedutainment, dan asesmen otentik. Dapat kita lihat pada siklus ini ada beberapa komponen JAS yang sama di dalam setiap sintaks model pembelajaran TGT. Komponen-komponen pendekatan jelajah alam sekitar yang sama dapat kita keluarkan sehingga dihasilkan siklus seperti ini, yaitu di luar ada asesmen otentik dan learning community. Nah, ketika siklus dari model pembelajaran TGT untuk komponen JAS, asesmen otentik, dan learning community dikeluarkan, menghasilkan di dalam siklus yaitu ada kelas presentation, konstruktivis, TIMS, GAMS, turnamen, dan rekondisi TIMS. Selanjutnya, siklus ini akan menghasilkan siklus baru dengan model pembelajaran yang baru, yaitu model pembelajaran GEMAS learning, yaitu dengan sintaks stimulation, preparation, exercise, competition, appreciation, dan yang terakhir reflection. Mengapa reflection ditaruh di luar? Karena reflection ada pada setiap sintaks, sehingga setiap sintaks dapat mencakup reflection. Pada model pembelajaran GEMAS learning, pada sintaks pertama yaitu sintaks stimulation memiliki tujuan untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa mengenai materi sistem gerak manusia dengan cara mendorong rasa ingin tahu dan berpikir kritisnya. Tujuan dari stimulation ini diukur dengan kegiatan menjawab pertanyaan. Nah, langkah-langkah dari stimulation yaitu guru menjelaskan materi mengenai sistem gerak manusia secara singkat, padat, dan jelas kepada siswa di depan kelas melalui kegiatan presentasi dengan memetakan materi dalam bentuk mind map. Selanjutnya, siswa mengidentifikasi fungsi organ dan bioproses pada sistem gerak manusia dari materi yang telah dijelaskan oleh guru. Kemudian guru memberikan pertanyaan yang menstimulus siswa untuk mengembangkan pengetahuannya mengenai fungsi organ dan bioproses pada sistem gerak yang dimiliki oleh manusia. Kemudian siswa menjawab pertanyaan guru dengan penjelasan yang relevan dikaitkan dengan lingkungan sekitar. Pada stimulation ini, refleksinya atau evaluasinya yaitu berupa poin bagi siswa yang menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian sintaks yang kedua ada preparation. Sintaks preparation ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan kerjasama antar siswa dan pengetahuan siswa mengenai sistem gerak manusia yang diperoleh dari sharing antar siswa dalam kelompok. Tujuan dari preparation ini dapat diukur dengan kegiatan diskusi kelompok. Nah, langkah-langkah dari sintaks preparation yaitu pertama, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok belajar yang bersifat heterogen, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang. Kemudian siswa mengelompokkan diri dengan anggota kelompoknya, dan guru memberikan handout materi diskusi sistem gerak manusia, dan selanjutnya siswa melakukan diskusi berdasarkan handout yang telah diberikan oleh guru dan mengembangkan pengetahuan yang didapatnya dengan membaca literatur, jurnal, atau
buku lainnya. Setelah syntax preparation, yaitu ada syntax exercise, di mana syntax exercise bertujuan untuk mengukur pengetahuan sistem gerak manusia yang siswa miliki melalui latihan yang diberikan oleh guru. Tujuan dari syntax exercise dapat diukur dengan kegiatan tes. Dengan langkah-langkah dalam syntax exercise, yaitu guru membagi soal yang berisi pertanyaan tentang sistem gerak manusia dalam bentuk permainan. Kemudian siswa bersama anggota kelompoknya melakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan disertai dengan alasannya. Kemudian guru membimbing siswa untuk menjawab pertanyaan yang telah dikirimkan atau yang telah diberikan. Kemudian siswa menjawab pertanyaan dalam permainan tersebut berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki. Setelah syntax exercise, yaitu ada syntax competition. Di dalam syntax competition memiliki tujuan untuk mengukur pengetahuan dan keterampilan menganalisis materi sistem gerak manusia melalui jawaban pertanyaan yang dijawab siswa dengan kompetisi antar kelompok. Nah, tujuan tersebut dapat diukur dengan kegiatan tes berupa ECC. Dengan langkah-langkah syntax competition, yaitu guru menentukan urutan peserta kompetisi per kelompok. Kemudian semua siswa dalam kelompok terpilih menyiapkan diri mengikuti kompetisi. Guru mengadakan kompetisi antar kelompok dan memberikan evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa. Kemudian siswa mengikuti kompetisi antar kelompok melalui kegiatan LCC. Sintaks yang selanjutnya yaitu sintaks kelima yang berupa appreciation, memiliki tujuan untuk mengevaluasi hasil belajar siswa sementara dan melatih keterampilan masyarakat belajar siswa melalui penilaian antar teman dan lembar evaluasi diri. Tujuan dari syntax appreciation dapat diukur dengan kegiatan asesmen otentik. Dengan langkah-langkahnya, yaitu guru memberikan penghargaan kepada siswa yang memenangkan kompetisi dengan mengucapkan kata selamat dan memberikan beberapa penambahan poin. Kemudian guru membagikan lembar penilaian kepada siswa dan selanjutnya siswa melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri dan penilaian terhadap teman. Selanjutnya sintaks yang terakhir yaitu syntax reflection yang mengelilingi kelima sintaks atau yang ada di dalam setiap sintaks, yaitu bertujuan untuk mengevaluasi pengetahuan siswa tentang sistem gerak manusia dan perkembangan belajar siswa. Tujuan dari syntax reflection dapat diukur dengan kegiatan asesmen otentik. Dengan langkah yaitu guru melakukan refleksi bersama, kemudian guru menanyakan manfaat mempelajari sistem gerak manusia sebagai bentuk refleksi, dan guru memberikan apresiasi kepada siswa karena telah berhasil belajar materi sistem gerak manusia pada pertemuan itu. Kemudian guru memberi tindak lanjut tentang materi sistem gerak manusia dengan cara meminta siswa untuk membuat karya tulis berupa esai tentang pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak manusia dengan studi literatur. Dari serangkaian sintaks tersebut terwujudlah model pembelajaran baru, yaitu model pembelajaran kemas learning, di mana model pembelajaran kemas learning merupakan model pembelajaran yang memberikan pengalaman bermain sambil belajar pada proses belajar peserta didik dengan cara memainkan permainan antar kelompok berbasis lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dan proses pembelajarannya dapat dilakukan secara indoor maupun outdoor untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan kolaborasi antar personal atau siswa melalui sintaks yang telah dijelaskan. Adapun tujuan dari model pembelajaran kemas learning yaitu untuk mengembangkan pengetahuan siswa mengenai materi sistem gerak manusia dan keterampilan kerjasama antar personal atau antar siswa berbasis jelajah alam sekitar. Sekian pemaparan rasional model yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.